anak sekolah minggu yang boleh ada di rumah malam hari ini dan yang boleh mengikuti ibadah kelompok sel secara live streaming. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bertemu. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita. Dan malam hari ini kita bersyukur. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita dengan kita meninggikan Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita katakan, "Ku hidup karena anugerah-Mu." Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang dapat ku banggakan.
menghidurkan bagi kami semua. Dan seluruh Sina jemaat Tuhan yang boleh ikut bersama-sama dalam ibadah live streaming malam hari ini, berkatilah mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mereka boleh ada di rumah mereka. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Sidang Jemaat, pemuda remaja dan seluruh anak sekolah minggu, malam hari ini kita bersyukur kita boleh melalui hari-hari kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang. Dan malam ini kita mau bersyukur, kita mau angkat pujian kita. Kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita, meneguhkan setiap kita. Dan biarlah kita tetap teguh mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus.
malam ini kami mengucap syukur oleh anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada, karena kami sadar kekuatan yang kami miliki datangnya dari Tuhan yang menggembalakan hidup kami. Biarlah kami tetap kuat dan bertahan. Kekuatan yang kami miliki adalah karena firman, karena roh, karena kuasa-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami bersyukur kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kemampuan kami secara jasmani atau daging, tetapi terus mengarahkan pandangan pada Kristus Yesus, sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak akan sia-sia, tapi terus mengarah kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menantikan Engkau datang kembali. Engkau Tuhan mengajar kami lewat kebenaran, anak kecil, tua dan muda. Engkau Tuhan, agar kehidupan kami kehidupan yang berkemenangan. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur oleh karena anugerah dan kasih sayang-Nya kita kembali dapat berjumpa di malam ini sekalipun lewat live streaming. Dan kita bersyukur semua indah pada waktunya. Karena itu kesempatan yang ada yang masih dipercayakan pada kita, mari kita pergunakan dengan baik agar kehidupan kita untuk terus menikmati kemurahan dari Tuhan dan belajar mengandalkan Tuhan. Dan pada malam ini kita mau belajar dari kebenaran. Mari langsung kita buka Alkitab kita, dan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Kita baca ayat 24 dan sampai ayatnya yang ke-25. Saya minta untuk dibacakan bagi kita. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Amin. Jadi kehidupan ini adalah bagaikan dikatakan pertandingan. Kalau kita yang ikut bertanding masuk dalam gelanggang tadi dikatakan bahwa semua peserta turut berlari. Kita semua ikut turut ambil bagian di dalamnya. Memang berbicara tentang keselamatan yang pasti ada di dalam Yesus, itu tidak kita ragukan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kehidupan ini harus ada dari diri kita sendiri, menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau hari Minggu kita sudah renungkan bagaimana yaitu hidup dalam atau generasi yang hidup dalam kasih karunia. Itulah yang sebenarnya yang kita sedang nikmati. Kita bersyukur kita boleh menikmatinya. Namun serekasi kita ini dikatakan bertanding. Kalau penulis kitab Ibrani 12 ayat 1 kita perhatikan sebentar. Ibrani pasal 12 ayat 1 ini sangat jelas dikatakan. Ibrani 12 ayat 1. Iya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, ada perlombaan yang diwajibkan. Kalau dikatakan wajib mau tidak mau berarti kita harus ikut terlibat. Bahkan saksi dikatakan bagaikan awan. Karena itu mari kita belajar terus hidup di dalam kebenaran, menghidupi firman itu. Dan saya yakin orang yang berpegang kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, dia akan tetap kuat dan berkemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah, tantangan boleh datang. Tapi kita tadi seperti pujian kita, kau ajarku untuk kuat dan bertahan. Kekuatan yang kita miliki tetap kita percayakan sepenuhnya hanya karena Tuhan. Coba lanjutkan ayat 2-nya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Perhatikan. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, jadi fokus kita harus terus-menerus kepada Yesus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita renungkan kasih betapa kasih karunia anugerah Tuhan. Yesus sudah melakukan segalanya. Dia telah menanggung segala beban pergumulan kita di dalam dirinya. Bahkan sakit penyakit dia tanggung. Namun saya kasih kita perlu bertanding. Karena apa? Karena Dia yang memimpin kita kepada iman yang sesungguhnya dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus rindukan terus dibawa lebih dalam lagi pengenalan kita tentang Kristus. Maka saudara akan kuat. Dan Tuhan yang lebih tahu tentang hidup kita, apakah kita tetap dalam iman atau dalam arti tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam hari-hari kita ini, pada masa-masa yang terjadi, saudara kasih. Dan kami sebagai hamba Tuhan tidak melihat saudara secara langsung, apakah saudara yaitu tetap hidup dalam kasih karunia mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tetapi saudara kasih bahwa Tuhan yang hidup itu Dia tahu persis. Makanya dikatakan tadi di sini bagaikan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sana saya kasih. Ya, kita bersyukur untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel menjadi contoh saya kasih. Mereka umat pilihan yang dipilih Tuhan. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel, bagaimana kekuatan Tuhan yang dahsyat itu membawa mereka, melepaskan mereka keluar dari cengkeraman kekuasaan Raja Firaun. Bagaimana mereka diperbudak di Mesir dan mereka dilepaskan bebas, selamat dari cengkeraman yaitu Raja Mesir. Namun Alkitab kita mencatat karena mereka tidak ikut semua bertanding dengan benar, sehingga ada banyak di antara mereka gagal masuk dalam rencana Tuhan ke tanah perjanjian. Jadi kita jangan terlena, saudara kekasih, dengan hanya kata-kata Tuhan menyertai. Tuhan memang sertai, Dia lindungi. Tapi perhatikan, ada banyak yang gagal mereka karena apa? Karena tidak menuruti kebenaran, nggak ikut bertanding, bermalas-malas. Perhatikan, contoh kita kembali kepada 1 Korintus pasal 10 dulu. Ini kita perhatikan selekasi, ada contoh di sini. Kita langsung saja perhatikan ayat 5, 1 Korintus pasal 10 ayat 5 dimulai. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Iya, perhatikan. Allah yang mengasihi mereka
melepaskan, menyelamatkan mereka dari cengkraman Raja Mesir. Bahkan kita belajar dari Alkitab, mereka terlepas karena kekuatan Tuhan. Dan rumah-rumah mereka tidak kena tulah pada saat itu waktu malaikat maut lewat. Tapi di perjalanan, di sini dituliskan dengan jelas menjadi peringatan. Kehidupan Israel adalah menjadi peringatan bagi kita bersama sebagai orang-orang Kristen yang hidup pada saat ini. Perhatikan ini, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Padahal tadi dengan kasih Tuhan melepaskan mereka, sehingga di padang gurun mereka ditewaskan, mati dalam perjalanan. Ini saudara kasih. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada begitu banyak? Perhatikan ayat 6. Ayatnya yang ke-6, mari kita perhatikan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Iya, hal-hal jahat apa yang mereka lakukan, yang membuat mereka tewas di perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan itu. Ini contoh, dikatakan contoh bagi kita agar kita lebih bersungguh-sungguh. Jangan terlena dengan kata-kata yang enak didengar telinga. Jangan tertipu kita dengan isapan-isapan jempol guru-guru palsu. Perhatikan, makanya kembali kepada kebenaran. Belajar. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Iya. Peringatan yang pertama di sini, yang mereka lakukan hal-hal yang jahat di pemandangan Tuhan saya kasih adalah mereka terjebak dengan penyembahan berhala. Perhatikan di sini dikatakan apa? Mereka maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Makan minum apa rupanya salahnya makan minum? Di sana saya kasih. Paulus pernah katakan dengan tegas, ada banyak orang menjadi seteru Kristus karena Tuhan mereka, karena perut mereka Tuhannya, mempertuhankan perut. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut, terkasih kepada Tuhan karena apa? Soal masalah makanan. Jadi terkasih, ini sangat kita perlu perhatikan ini. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tidak mengindahkan Tuhan lagi, tidak menyembah Tuhan lagi, tidak meninggikan Tuhan lagi. Sudah lupa mereka. Karena sering mereka berkata, bahwa yang melepaskan mereka itu seakan-akan Baal yang melepaskannya. Jadi karena itu saudara kasih, dalam masa-masa sukar dan sulit sekarang ini, jangan sampai lari fokus saudara. Tadi Ibrani menuliskan tadi dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang kedua, apa yang terjadi? Ayat 8 kita perhatikan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Iya, satu hari tewas berapa? 23.000 orang. Ini saya kasih. Karena apa? Mereka sudah terjebak tadi kepada penyembahan berhala, makan, minum, lalu dilanjutkan dengan ada namanya percabulan. Baik percabulan rohani dan percabulan jasmani. Karena itu saudara, kita diingatkan ada ancamannya. Ini yang membuat mereka sebagian besar tadi gagal. Ini contoh bagi kita.
Yang ke selanjutnya ayat 9, perhatikan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Iya. Jangan mencobai Tuhan. Jangan ukur Tuhan. Mereka mencobai Tuhan di padang gurun. Pada saat-saat mereka lapar, mereka bersungut-sungut juga. Mereka yaitu melakukan hal-hal yang menentang Tuhan. Jadi karena mereka mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular, Tuhan tetap mengasihi mereka untuk menghentikan ular itu, atau dalam arti mereka terlepas dari yang dipagut ular. Di sanalah Tuhan memanggil Musa. Seketika Musa berseru agar bisa berhenti tulah itu, dan dikatakan, buatlah ular tembaga. Setiap orang yang melihat, maka mereka akan sembuh. Dan bisa juga diartikan terkasih dalam perjanjian baru menunjuk kepada Yesus yang terang. Jangan sampai kita kota kita di mana kita tinggal. Mari tetap berjaga-jaga. Jangan juga kita berkata jangan sok iman terkasih. Tapi kita harus percaya pada Yesus. Tidak dikuasai ketakutan. Tidak terkasih. Tapi mari, ini kita perhatikan bangsa Israel juga, bahkan mereka bersungut-sungut. Mari kita perhatikan, lanjutkan ayatnya yang 9 tadi. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Terus 11. Semuanya ini telah menimpa bagi mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya. Perhatikan, dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Iya. Padahal mereka yang dicinta Tuhan. Perhatikan, bangsa Israel adalah umat pilihan yang dicinta Tuhan. Jadi jangan kita terkecoh, Tuhan mengasihi aku, pasti Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau masih diberi kita hidup hari ini, mari nikmatilah dengan rasa syukur. Untuk tidak bersungut-sungut, mari kita bersyukur. Kenapa mereka mati dibinasakan? Karena mereka memang terjebak dengan apa? Persungutan mereka apa? Kurang dikit air, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa, katanya, karena tidak adakah kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini. Ini kan, ini terkasih. Mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut juga karena hanya manna setiap pagi yang turun. Mereka mulai bosan. Hanya manna aja. Tapi Tuhan memberikan mereka juga burung puyuh untuk dimakan. Saya melihat sekalipun mereka dengan bersungut-sungut, mereka juga dikasih makan. Namun yang terjadi apa? Alkitab kita katakan, akhirnya mereka pada sakit perut. Karena mereka masuk kepada mereka namanya roh rakus. Sehingga mereka makan sebanyak-banyaknya sampai keluar dari hidungnya, dari mana-mana sarehasi. Akhirnya semua ada tentunya yang tewas karena persungutan mereka. Ini semua peringatan gagalnya mereka. Jadi dikatakan di ayat 11 tadi, saya ulangi, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita sedang berada di akhir zaman. Jadi kalau kita melihat masa-masa sukar seperti ini, mari
untuk tetap berjaga. Jangan sampai kita terjebak dengan penyembah berhala. Jangan andalkan sistem-sistem yang tidak memuliakan Tuhan, sistem dunia, sistem penyembahan berhala dan lain sebagainya. Pastikan tetap mengandalkan Tuhan. Perhatikan, saya kasih sedikit lagi dari pembacaan kita yang pertama tadi, sangat jelas di sana bahwa di ayat 25, saya ulangi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara kasih, perhatikan ayat ini mengingatkan bahwa hidup kita bagaikan tadi bertanding. Musuh-musuh kita di Alkitab catat, saudara kasih, mari kita lihat dulu Efesus pasal 6 ayat 12. Mari kita lihat saudara kasih. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 12, tolong dibaca. Begini bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya. Jadi musuh kita, perhatikan, bukan darah dan daging, bukan manusia, tapi digambarkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintahan kuasa kegelapan, roh-roh dunia, roh-roh jahat. Yang tentu roh-roh jahat bisa memakai manusia yang dirasuk, dikuasai oleh dunia, sehingga saudara kekasih bisa menghalalkan segala cara. Karena itu Paulus ajarkan jemaat di Efesus, untuk kita bisa bertanding berkemenangan, maka di ayat 13 dikatakan apa? Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya. Jadi kenakanlah, ambillah seluruh senjata Allah, perlengkapan. Harus ada perlengkapan kita. Jangan coba-coba yaitu berhadapan dengan setan, dengan penghulu di udara, dengan roh-roh teritorial, dengan kekuatan kemampuan fisik. Tidak saya kasih. Kita bisa bulan-bulanan, tapi ambil seluruh senjata. Jangan goyah, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ada pedang roh, itulah firman. Miliki itu. Mari kita miliki itu, saudara kasih. Jadi pertandingan kita sama jelas. Satu ayat lagi sebelum kita doa. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 12. Mari kita perhatikan sebelum kita berdoa. 1 Timotius 6 ayat ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Iya, perhatikan saya kasih. Kita perlu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kekuatan kita dikatakan di sana, senjata itu salah satu senjata kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan, dan bahkan juga firman itulah pedang roh. Miliki pedang roh agar kita bisa pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan sudah memberikan itu.
Kemenangan Dia sudah beri. Jaminan hidup kekal Tuhan sudah beri. Tapi kita harus pelihara, harus jaga. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada mengambil mahkotamu. Ini secara kasih. Jadi kita pegang dalam arti apa? Ada dari diri kita menghargai kasih karunia yang Dia beri. Jangan hanya berkata Tuhan mengasihi aku. Orang yang mengerti benar-benar kasih karunia. Perhatikan, saya sudah pernah sampaikan jemaat Tuhan. Anugerah itu yang seharusnya kita tidak layak terima Dia beri. Diberi anugerah pada kita adalah diberi kemampuan untuk berkata tidak pada dosa. Diberi kemampuan untuk berkata tidak kepada pengaruh dunia. Karena itu mari tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Terkhusus pada masa-masa ini. Kita sedang ada di akhir zaman. Akan ada banyak hal yang terjadi. Alkitab sudah mencatat. Kita tidak heran lagi. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Kalau Tuhan masih dipercayakan kita hidup, kita akan melihat banyak hal. Tapi yang pasti Tuhan melindungi. Maka dikatakan di sini satu ayat lagi ayat 14-nya. Mari masih 1 Timotius tadi pasal 6 ayat 14, perhatikan. Ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, jangan cacat celah. Ini saya kasih, turutilah. Paulus katakan pada Timotius, tentu berlaku bagi kita juga. Yang masih rindu menantikan Yesus datang kembali menyatakan dirinya. Maka dikatakan kita harus menuruti kebenaran. Turuti firman. Kalau kita berkata mengasihi Yesus, adalah orang yang taat kepada firman dan mengikuti apa yang Yesus katakan. Karena itu mari Bapak Ibu, saya yakin Tuhan tolong kita. Tuhan mampukan kita. Dia beri kita kekuatan. Dia berikan kita perlindungan. Mari kita berdoa. Kita angkat dulu satu pujian sebelum kita doa. Mari bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, dimanapun saudara berada, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatan kita adalah Tuhan. Lewat firman yang Dia beri. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan iman katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang
Kami sadar kami tidak mampu melangkah tanpa Tuhan. Biarlah kami belajar terus menghidupi kebenaran, hidup dalam anugerah-Mu yang sempurna. Kau sudah memberi kami kekuatan, Engkau sudah memberikan kami anugerah yang mampu berkata tidak kepada dosa. Ya Tuhan, Engkau jangkau setiap hati kami, Kau lawat setiap pribadi oleh kuasa hadirat-Mu Tuhan. Kau memanggil kami menjadi umat pemenang. Bila tidak ada yang menjadi lemah menghadapi masa-masa sukar, kalau Engkau izinkan kami melihat, kami menyaksikan banyak hal dalam hidup kami, kami tahu Engkau tetap peduli atas kami. Tapi biarlah kami tidak ada yang bersungut-sungut, tapi tetap bersyukur padamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Tumpahkan tangan-Mu atas seluruh sidang jemaat Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua. Dengan iman kami percaya Engkau Tuhan melawat dan memberkati. Engkau Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu pada mereka. Semua kami, baik kami yang tinggal di pastori, perlindungan Tuhan turun atas kami. Kami berdoa buat kota kami. Kalau kami dengar ada bertambah yang positif corona, kuatkan mereka yang diperawat di rumah sakit. Bungkus mereka dengan kuasa-Mu, tolong mereka Tuhan. Baik juga tim medis, baik para dokter. Ada yang sudah kehilangan sanak famili dan keluarga, baik tenaga-tenaga medis yang kami lihat dan para dokter. Kami hanya mohonkan perlindungan Tuhan pada mereka. Tuhan mengasihi kota kami. Ampuni segala dosa dan salah, dan sehingga kami benar-benar mengandalkan Tuhan untuk belajar merendahkan diri dan tidak mempersalahkan siapapun. Ajar kami memahami rencana-Mu. Kami berdoa buat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ada dalam lindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan, penduduk bangsa ini, kami berdoa serahkan semuanya. Baik Presiden Joko Widodo, Engkau tambahkan kekuatan, kemampuan dan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Baik Maruf Amin sebagai wakil, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, baik para camat, lurah, kepala desa, baik RT, RW dan semua pemuka masyarakat, pemuka agama. Ajar kami untuk bergandengan tangan, karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan anugerah. Biarlah pembelaan-Mu itulah kami andalkan. Itulah yang kami mohonkan, arahkanlah wajah-Mu buat bangsa kami. Baik gereja Tuhan Indonesia, Tuhan memberkati. Untuk kami semakin merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk tetap bergandengan tangan. Karena hidup ini pertandingan. Bila tidak ada, biarlah semua umat-Mu, gereja Tuhan, belajar melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran, menjadi pelaku kebenaran. Inilah hidup kami. Di malam ini kami boleh nikmati anugerah, kami boleh nikmati kasih sayang-Mu. Terima kasih. Baik ada yang lemah, Tuhan jamah. Di antara jemaat-Mu ada yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, Engkau
Engkau Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu atas mereka dalam nama Yesus. Bidur Yesus menyembuhkan. Jamah-jamahlah mereka. Kau punya rencana atas hidupnya. Bahkan yang mengikuti program ini Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Dan Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Dan biar mereka belajar memandang pada Yesus yang tersalib. Bahkan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang berjanji akan datang kembali. Kami boleh bersuka cita oleh karena kemurahan-Mu. Diberkatilah setiap iman, harap, dan seluruh hidup. Kami akhiri ibadah ini. Bila jemaat yang tinggal di rumah melanjutkan terus kebenaran, melakukannya buat keluarga, dan bahkan juga berbagi satu dengan yang lain. Kami akhiri ibadah dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat besar dari Dia. Dengan iman angkat tangan, mari kita terima berkatnya. Turunlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Bapa Surgawi, dan serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai menaungi kita, membimbing kita sampai kekekalan, sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita tetap berjaga dan berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kita doakan pelayanan. Dan untuk minggu kita boleh bersama jam 10 pagi. Dan sebagian jam 17 atau jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.